Perkenalkan, nama saya Yatno Perdiansyah. Saya mahasiswa semester 4. Di sini saya akan membuat video pemberian obat pada mata, telinga, dan hidung. Baik, sebelum kita melakukan tindakan, kita kaji dulu status pasien, yaitu kita menentukan usia, berat badan, dan tinggi badan pasien. Kemudian kita mengkaji riwayat alergi, tentang obat yang pernah diberikan, kaji pengobatan terakhir yang pernah didapat, obat atau resep OTC. Lalu kita inspeksi kondisi mata, telinga, dan hidung, dan struktur yang pernah dialami dan struktur yang berhubungan seperti sinus, dan mengkaji gangguan yang pernah dialami pada daerah mata, hidung, dan telinga. Kemudian kita pastikan tidak ada kontraindikasi pada obat yang akan kita berikan, seperti pada obat yang akan diberikan seperti Reptur pada gendang telinga. Baik, pertama-tama kita pastikan dulu obat yang akan kita berikan apakah benar sesuai dengan resep dokter. Kemudian kita tanyakan status kepada pasien. Selamat siang, Adek. Apakah tolong sebutkan nama Adek. Saya Mario. Oh iya. Setelah meminta pasien anak menyebutkan namanya, kita pastikan dulu di daftar apakah benar tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian kita jelaskan kepada pasien. Baik, Adek, jadi pemberian ini kita lakukan yaitu pemberian obat tetes pada telinga. Jadi pemberian obat tetes pada telinga ini berupa antibiotik. Jadi obat tetes pada telinga ini untuk mencegah gangguan infeksi pada telinga. Baik, bisa kita mulai tahap kerjanya, Pak. Pertama-tama kita dekatkan dulu alat-alatnya seperti sarung tangan steril, obat yang akan diberikan, kemudian cotton bud, waslap, handuk, dan sabun. Baik, terima kasih. Setelah kita pasangkan handuk kepada dada klien, baik, kita tahap kerja. Pertama-tama kita miringkan kepala anak dulu, yang mana yang akan kita berikan perawatan. Permisi, Adek. Kemudian kita tarik daun telinga. Permisi, Adek. Kita teteskan. Baik, setelah kita tetesi obat, kita tunggu sampai 5 menit. Lalu kita tutup dengan kapas atau cotton bud jika itu dianjurkan. Setelah ditetesi obat, kemudian rasa terbakar atau perih akan terasa, tapi itu beberapa menit saja karena sistem kerja obat sudah beraksi. Lalu kita pastikan obat itu hanya digunakan hanya untuk satu orang atau satu pasien. Setelah memberikan obat pada telinga, kita berikan obat kepada mata. Pastikan ujung obat tidak menyentuh apapun sebelumnya atau steril. Baik, kita tarik telapak matanya ke bawah. Pastikan 1 cm dari perut, kita lakukan dari luar. Lalu kita suruh pasien untuk memeramkan matanya sekitar 2 menit. Setelah itu kita lakukan pada sebelah matanya jika itu diperlukan lagi atau sesuai dengan prosedur dokter. Kita bersihkan ujung top dengan tisu yang lain atau yang steril. Kemudian kita pastikan obat itu hanya digunakan untuk satu pasien saja. Lalu kita melakukan pemberian obat semprot hidung. Kita posisikan pasien duduk agar lebih mudah. Lalu kita tundukkan kepala pasien sedikit. Lalu sebelum kita memberikan obat semprot, kita kocok dulu.
Lalu kita masukkan ujung penyemprot pada hidung, pastikan mulut tertutup dan hidung sebelahnya tertutup. Kemudian kita suruh pasien untuk menunduk agar obat serendah mungkin. Adek bisa nunduk untuk memastikan obat masuk ke kerongkongan. Kemudian setelah selesai, bernapaslah lewat mulut, kemudian lakukan pada sebelahnya jika itu diperlukan. Baik, setelah melakukan semua tindakan, kita lakukan evaluasi. Kita evaluasi respon anak, apakah ada kemerahan, edema, atau nyeri di lokasi yang kita berikan keperawatan. Kemudian kita evaluasi pemahaman klien dan keluarga tentang tujuan pengobatan kita. Kemudian kita masuk ke tahap dokumentasi. Kita catat harinya, hari pemberian pengobatan. Kemudian kita catat waktu. Misalkan hari ini tanggal 24 Maret 2021. Kemudian kita catat nama obat, apakah benar, dan dosis yang kita berikan, serta lokasi yang kita berikan keperawatan. Serta terakhir, jangan lupa kita bubuhkan tanda tangan kita agar menguatkan bukti pada sistem dokumentasi. Terima kasih, itulah video dari saya.